Shalom seluruh warga GKJW Jemaat Wiyung, salam patunggilan. Perkenalkan, nama saya Sinta Rohana Edwin. Pada saat ini saya berada di sini untuk melakukan tugas vikariat yang pertama. Saya berasal dari GKJW Jemaat Mojowarno. Saya telah menempuh pendidikan teologi di Fakultas Teologi Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta. Saya akan menjalani masa vikariat ini selama 6 bulan ke depan. Mohon dukungan, bimbingan, kritik dan saran, serta doa dari seluruh warga GKJW Jemaat Wiyung. Demikian perkenalan singkat dari saya ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Selamat membangun ibadah bersama di keluarga Bati masing-masing. Salam. Warta Jemaat dapat diunduh atau dibaca secara online melalui website GKJW Wiyung. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Mazmur pasal 103 ayat 2. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Hari ini kita melaksanakan ibadah pembukaan bulan Kitab Suci. Firman Allah yang tertulis di dalam Kitab Suci adalah kebenaran, di mana setiap orang yang membaca, mendengar dapat beroleh kekuatan, semangat, dan mengerti kehendak Allah. Di dalam bulan Kitab Suci ini, marilah kita selalu merindukan firman-Nya dan semakin setia membaca serta merenungkan firman-Nya dalam kehidupan sehari-hari. Kini marilah kita datang beribadah, menyembah dan memuliakan Tuhan Allah Sang Kepala Gereja. Kita mulai ibadah dengan memuji Tuhan melalui Kidung Ria nomor 16, bait pertama dan kedua. Kataku hari ini hari buat
Mari mengambil saat teduh sejenak, menenangkan hati, pikiran, dan menyadari keberadaan Tuhan di dalam ibadah. Ibadah pembukaan bulan Kitab Suci pada hari ini kita lakukan dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara-saudara. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, tema ibadah Minggu pembukaan bulan Kitab Suci saat ini adalah Firman Khalik Semesta. Mari bersama-sama senantiasa kita menghayati, merenungkan, biarlah sungguh-sungguh firman itu boleh menuntun kita di dalam menjalani kehidupan pemberian Tuhan. Bersama-sama kita sambut tema ibadah dengan memuji dari PKJ 127 bait yang pertama. Kita menyadari akan setiap apa yang telah kita perbuat dalam kehidupan sehari-hari. Ada banyak kekurangan, kelemahan, bahkan dosa yang terjadi. Firman Tuhan mengingatkan kita semua melalui Yeskiel pasal 18 ayat yang ke-30b yang demikian. Demikianlah firman Tuhan Allah. Bertobatlah dan berpalinglah dari segala durhakamu, supaya itu jangan bagimu menjadi batu sandungan yang menjatuhkan kamu ke dalam kesalahan. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, mari bersama-sama tunduk kepala, kita mengakui segala dosa di dalam doa. Pada saat ini bersama kami datang ke hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Kami bersyukur ketika kembali diingatkan oleh firman-Mu. Oleh karena kami menyadari bahwa dalam praktek hidup sehari-hari belum bisa melakukan apa yang menjadi ketetapan Tuhan. Ada banyak kesalahan, kekurangan, bahkan dosa. Karena itu kami datang memohon pengampunan, karena kami percaya Engkau Allah kami yang setia, Allah kami yang baik, kendati pun kami sering abai, tidak peduli, bahkan melanggar. Tetapi Engkau mengasihi, memberkati, sampai detik ini kasih-Mu nyata di dalam Tuhan Yesus Kristus. Doa permohonan ini kami alaskan. Amin. Kepada setiap kita yang sudah mengakui dengan jujur segala dosa dan kesalahannya, bersama-sama kita akan menerima berita anugerah. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku saya undang untuk bangkit berdiri. Saya akan membaca firman Tuhan dari Kolose pasal yang pertama, ayat yang ke-13 dan 14 yang demikian. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Demikian berita anugerah. Mari kita bersama-sama sambut dengan kembali memuji Tuhan.
melalui Kidung Jemaat 29 bait pertama dan ketiga. Dipersilahkan duduk kembali. Mari bersama-sama kita menyiapkan hati untuk masuk dalam pelayanan firman Tuhan, dan sebelumnya mari kita berdoa. Kami menyiapkan hati dan pikiran untuk membaca, merenungkan, dan menghayati firman-Mu Tuhan. Hadirlah bersama dengan kami, lengkapi setiap kami, mampukan setiap kami agar kami boleh membaca, merenungkan dan menghayati setiap firman-Mu. Terlebih dimanapun kami saat ini boleh membangun ibadah di keluarga Batih masing-masing, Bapa menyertai, menolong, biarlah sebentar kami boleh fokus bersama membaca dan merenungkannya. Berfirmanlah ya Tuhan Yesus, karena setiap kami telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada saat ini diambil dari Matius pasal 18 ayat 15 sampai 20. Begini bunyi firman Tuhan. Tentang menasihati sesama saudara. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Demikian firman Tuhan. Terima kasih. Demikian Bapak Ibu Saudara, bacaan yang bersama-sama akan kita renungkan pada saat ini. Yang berbahagia adalah setiap kita yang rindu membaca firman Tuhan, merenungkan, terlebih melakukan
dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu, selamat membangun ibadah di keluarga Batih masing-masing. Shalom, salam Patunggilan. Bapak, Ibu, Saudara, tema renungan atau khotbah pada saat ini, firman Allah menuntun manusia kepada kebenaran. Saudara-saudara, manusia adalah makhluk sosial. Artinya tidak bisa hidup sendiri. Sehebat apapun manusia pasti butuh orang lain, butuh teman, butuh tetangga, butuh siapapun yang bisa menolong kita. Karena itu ada ungkapan ojo dumeh kuat, ojo dumeh sugih, ojo dumeh dadi pejabat, sekolah yang tinggi dan lain-lainnya. Sebab tidak mungkin bisa hidup sendiri. Mulai lahir sampai mati, tetap membutuhkan orang lain. Suasana hidup ini, di samping butuh orang lain, juga tergantung dengan kita sendiri. Bagaimana mampu membuka hati kita. Sudahkah firman Allah itu juga menuntun kita? Sudahkah firman Allah itu kita wujud nyatakan dalam praktek hidup? Pernahkah Bapak, Ibu, Saudara tersenyum dengan orang yang kita jumpai? Pernahkah kita menjumpai orang lalu tersenyum dengan kita? Saya balik. Atau kita mungkin menjumpai orang yang cemberut selalu. Bagaimana respon kita dengan orang yang tadi tersenyum dengan kita? Bagaimana respon orang ketika kita tersenyum kepada mereka? Lalu pertanyaan berikutnya adalah, apa komentar Bapak Ibu kalau ada tetangga, ada saudara kita yang ditangkap polisi lalu dipenjarakan? Mungkin ada yang komentar, nah itu kan salahnya sendiri. Karena tidak mau mengikuti aturan yang benar, jadi sudah semestinya kalau dia dihukum. Masih ingat tentu dengan kisah Kain dan Habil? Ketika ditanya, Kain, Habil adikmu di mana? Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Jawaban Kain ini seakan membenarkan dirinya sendiri.
Melalui bacaan Matius 18 ayat 15 sampai 20 ini Bapak Ibu, Tuhan Yesus justru mengajak siapa saja, mengajak setiap umat Tuhan, setiap orang percaya untuk peduli dan bertanggung jawab atas keselamatan sesamanya. Menaruh perhatian akan pentingnya hidup bersama tadi dengan orang lain dalam satu persekutuan terlebih. Persekutuan ini tidak hanya baik untuk menata kehidupan agar harmonis, tetapi juga menggerakkan kuasa ilahi agar hadir dalam kehidupan bersama itu. Bagaimana kuasa ilahi itu hadir dan benar-benar hadir, sehingga hidup kita boleh menjadi berkat, dalam bahasa GKJW yang begitu populer. Sehingga setiap orang menjadikan orang lain sebagai bagian dari dirinya sendiri. Dan inilah yang dimaksud dengan mengasihi orang lain seperti diri sendiri. Dan untuk itulah kita perlu saling menjaga satu sama lain, supaya tidak ada di antara satu persekutuan tadi yang hilang. Tidak ada yang tersesat. Mengapa? Karena kita peduli luar biasa. Karena kita sangat perhatian. Kita masing-masing punya tanggung jawab sebagai penjaga sesama kita. Karena firman Tuhan menuntun kita semua. Kita selalu diingatkan secara khusus lewat bacaan tadi, apabila saudaramu bersalah, tegurlah dia 4 mata. Bapak Ibu, secara ajaran atau perintah ini sebenarnya agak tidak masuk akal. Apalagi di zaman seperti sekarang ini. Sebab setiap orang punya tanggung jawab sendiri. Orang akan menyebut, itu kan urusanmu sendiri. Ngapain susah-susah? Selain juga menegur sesama yang salah bukan pekerjaan yang mudah. Tidak gampang menegur, mengingatkan orang lain yang salah itu. Ada banyak orang yang tidak mau menerima teguran, walaupun niatnya baik, benar dan tulus. Tetapi kalau sudah parah kesalahannya, nyalahkan orang lain juga, nyalahkan temannya, saudaranya. Loh, aku kok gak diingatkan? Aku kok dibiarkan saja, kok gak ditegur? Padahal ketika dielingke, wajahnya luar biasa tidak enak. Kita juga pernah salah, sehingga merasa tidak pantas. Nah, ini yang agak susah memang. Padahal Bapak Ibu Saudara, kalau menunggu yang tidak punya salah, rasanya susah pasti. Mengapa? Tidak ada orang yang sempurna. Tidak ada orang yang luar biasa. Ya, tidak punya kesalahan maksud saya. Karena itu, ya siapapun kita, sama dengan ungkapan membantu orang itu tidak usah nunggu sugih, tidak usah nunggu kaya. Menghibur orang, menolong orang lain itu tidak usah nunggu kita ini sehat. Pada saat kita sedang sakit pun bisa menguatkan orang lain, menopang orang lain. Disitulah sebenarnya kebersamaan yang harus kita jalani. Kasih itu tidak hanya diucapkan atau ditunjukkan dengan tersenyum, ramah, memberi ini, memberi itu, beribadah bersama, latihan kur bersama. Kesatuan di sini bukan cuma saat ada bersama-sama, tetapi berada bersama-sama. Masing-masing pribadi hadir menjadi ada bagi sesamanya, sehingga menyentuh segi kehidupan sesama tadi. Jadi bukan soal ada berdekatan, tetapi tidak saling menyentuh satu sama lain, atau memberi sumbangan tanpa membangun relasi dengan yang kita beri. Melainkan benar-benar ada relasi dan hubungan yang baik. Dalam kasih ada kerelaan hati memperlakukan sesama sesuai dengan kehendak Tuhan.
Tanpa kerelaan hati, maka kasih itu akan pura-pura saja. Jikalau saudaramu bersalah. Ayat yang lain, tegurlah empat mata. Ada tahapan di sini yang harus dilakukan. Berani dan siap dengan segala risikonya. Kalau tidak diterima, tidak putus asa. Sebab ini yang saya tadi maksudkan tidak mudah itu. Sebab tugas kita itu mengingatkan. Tugas kita itu ngelingke. Saya mengajak kita membaca Efesus 4 ayat yang ke-12 dan 13 yang demikian firman Tuhan. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Firman ini mengingatkan kita semua Bapak Ibu, sama dengan ayat 15 tadi. Perintah itu untuk setiap orang percaya, untuk kita semuanya. Maka kita semua harus berusaha supaya iman kita benar-benar dewasa. Dewasa tidak datang dari surga. Dewasa itu sebuah proses, melalui pembelajaran yang tidak mudah, melalui ujian yang luar biasa. Hal pertama yang perlu diperhatikan, mampu mengendalikan emosi dalam merespon, dalam mengambil keputusan, dan dalam bertindak. Yang kedua, orang yang dewasa secara iman adalah orang yang mempunyai kesadaran sosial, peduli untuk sebuah kebersamaan. Orang yang sadar bahwa dirinya adalah bagian dari orang lain, tidak hanya mikir dirinya sendiri, sadar bahwa kehidupannya juga tergantung dengan orang lain, tergantung dengan sesama. Tidak bisa loh kita hidup sendiri itu. Mungkin orang bisa bilang, tetapi saya yakin bahwa tidak mungkin akan sendirian terus. Sadar bahwa bahwa kita punya tanggung jawab untuk hidup sesama kita. Jangan seperti Kain. Apakah aku penjaga adikku? Bapak Ibu Saudara, membicarakan orang lain, ngerasani itu lebih mudah daripada menegur. Ada yang berpendapat begini ketika diminta mengingatkan, mbok dilingke orang itu, pun Pak kersani, wong kula elingke malah disatru. Sudah Pak, tidak usah diingatkan, wong diingatkan malah tidak disapa saya. Tetapi juga ada yang peduli. Yang penting itu niatnya. Yang penting niat saya, cara saya menyampaikan baik, diterima tidak baik itu haknya. Mengapa? Karena yakin firman Allah itu menuntun. Terkait dengan perintah pada ayat 15 tadi, kita semua Bapak Ibu dituntut berperan aktif. Berperan aktif mewujud nyatakan. Memang mengikut Yesus tidak selamanya mudah. Ada yang berat, ada yang sulit, ada yang menyakitkan. Tetapi juga ada sukacita di sana dan kita harus mau menerima. Terlebih di kala pandemi COVID-19 ini melanda bangsa kita. Pandemi ini telah mencelikkan mata kita semua yang biasanya bebas menjadi tidak. Pandemi ini merubah hal tatanan hidup, termasuk dalam ibadah. Ibadah dibatasi, tidak boleh seperti kemarin lagi. Bahkan yang anak-anak, yang usia lanjut, yang rentan disebut. Tetapi ini sebuah realita. Semuanya harus kita hadapi. Semuanya harus kita lewati dengan terus berpengharapan. Karena itu mari terus kita jalani. Firman Tuhan senantiasa menuntun kita semua untuk berjalan di jalan yang ditunjukkannya.
Mari tetap disiplin, kendatipun situasi kita sangat tidak baik, tetapi percayalah Tuhan menolong setiap kita. Amin. Saat teduh untuk kita semua. Selesai. Mari bersama-sama kita menyambut firman Tuhan dengan kembali memuji Tuhan melalui Kidung Jemaat 389, bait yang pertama dan ketiga. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Nanti kita akan akhiri dengan doa Bapa kami dan kita pujikan bersama-sama. Kita berdoa. Sungguh kami bersyukur kehadirat-Mu yang kudus Tuhan, oleh karena bersama-sama pada saat ini kami boleh membangun ibadah, kami boleh membaca, merenungkan dan menghayati firman-Mu. Kiranya Engkau yang memateraikan dalam setiap langkah kehidupan kami, kiranya Engkau yang memateraikan dalam hati kami masing-masing, agar kami mampu mewujud nyatakan dalam praktek hidup sehari-hari. Ampuni segala kekurangan kelemahan kami Bapa, dan sempurnakan firman-Mu dalam hati kami masing-masing. Kami berdoa untuk setiap pribadi, warga jemaat-Mu, warga Gereja Kristen Jawetan Jemaat Wiyung, dimanapun saat ini berada, dalam situasi apapun, ketika mereka membangun ibadah, Bapa memberkati, Bapa menjumpai setiap mereka yang sedang menderita sakit, baik yang di rumah maupun yang di rumah sakit. Bapa, Engkau yang menjamah, Engkau yang memberkati setiap mereka melalui obat-obat yang diterima,
perawatan medis dokter, semuanya menjadi sarana berkat bagi kesembuhannya. Kami serahkan keluarga yang merawat, beri kesabaran, kekuatan untuk terus boleh berpengharapan hanya kepadamu, bahwa Engkaulah Sang Dokter Agung kami. Kami bersyukur atas saudara-saudara kami yang sudah sehat kembali, yang pulih kembali dari sakitnya. Kiranya Bapa tetap menyertai dalam proses pemulihannya, sehingga benar-benar sehat, benar-benar dipulihkan seperti sedia kala. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati, Engkau menyertai setiap saudara kami yang saat ini sudah dipulihkan kembali. Kami juga menyerahkan saudara-saudara kami yang tidak bisa membangun ibadah pada saat ini, apapun yang menjadi halangan dan rintangannya, Bapa menyertai, memberkati setiap mereka. Kami menyerahkan sepenuhnya ya Tuhan, setiap program gereja, Bapa memberkati agar setiap program boleh berjalan dengan baik. Semuanya dilakukan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga menyerahkan sekolah kami YBBK yang saat ini sedang melakukan tugas masing-masing melalui pembelajaran daring. Bapa memberkati mulai kepala sekolah, para guru, karyawan, semuanya, dan anak-anak semua, sehingga boleh berproses dengan baik dalam belajar mereka. Pembangunan yang sedang dilakukan baik di sekolah maupun di gerejamu, secara khusus pemasangan keramik dan pengecatan, Bapa memberkati agar sungguh semua boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia, para pemimpin kami. Engkau memberkati mereka semua di dalam menjalankan tugasnya. Biarlah sungguh semua dilakukan dengan baik dan penuh tanggung jawab. Secara khusus kami menyerahkan pandemi COVID-19 yang sedang melanda bangsa kami. Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang boleh berkarya, Engkau yang menyingkirkan, Engkau yang menyirnakan jauh-jauh penyakit ini sehingga boleh dipulihkan kembali bangsa kami. Situasi di mana kami berada di kota Surabaya ini, Bapa memberkati kami semuanya. Setiap pribadi yang terlibat dalam penyelesaian pandemi ini, Bapa memberkati. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan sepenuhnya kehidupan kami, karya kami, aktivitas kami, semuanya kami serahkan. Biarlah berkat-Mu tercurah senantiasa. Doa yang jauh dari sempurna ini kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapak, Ibu,
saudara dan anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya bagi kita untuk mengumpulkan persembahan sebagai ungkapan rasa syukur kita atas setiap berkat dari Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan dasar firman Tuhan yang mendasari di dalam kita mengumpulkan persembahan diambil dalam kitab Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-9. Bunyi firman Tuhan, "Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah." Mengiringi kita di dalam mengumpulkan persembahan, kita nyanyikan dari NKB nomor 133, kita nyanyikan bait yang pertama dan yang kedua. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang terkasih, kami undang bangkit berdiri. Kita bersama-sama berdoa untuk persembahan yang telah kita kumpulkan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga yang mulia, kembali kami menghadap kehadirat-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur dan terima kasih atas penyertaan Tuhan di dalam kami membangun ibadah pada saat ini. Kami boleh bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Jadikan kami semua ya Bapa sebagai pelaku-pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan dalam ibadah saat ini kami juga telah mengumpulkan persembahan yang kami ambil sebagian dari berkat Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kiranya Tuhan berkati dan Tuhan sucikan agar persembahan ini dapat menjadi kelebaran kerajaan Tuhan melalui Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Wiyung. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang mengelola persembahan ini. Kiranya Tuhan berkati agar mereka dapat melakukan tugas dan pelayanannya seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa kami di surga, usai ibadah pada saat ini, kami akan kembali menjalani aktivitas kami sehari-hari. Kiranya Tuhan tetap menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah undur dari hadapan Tuhan, menjalani kehidupan dengan tenang dan menjaga kebersihan jasmani dan rohani. Bersama-sama kita mengakhiri ibadah dengan memuji dari Kidung Jemaat 408, bait yang pertama. Apakah
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, senantiasa memelihara dan memberkati. Tuhan Yesus Kristus, sumber segala kasih dan keselamatan, senantiasa mengasihi dalam kehidupan sehari-hari. Roh Kudus, sumber segala terang, kekuatan, penghiburan dan kebijaksanaan, senantiasa menyertai di dalam saudara-saudara berkarya, menjawab panggilannya sekarang sampai selamanya. Amin. Silakan duduk kembali.